Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ya terhadap market equilibrium atau keseimbangan pasar. Apakah harga di pasar yang sudah seimbang itu benar-benar memaksimumkan kesejahteraan pembeli atau penjual? Jadi itu sudah maksimum belum gitu ya? Apakah harga di pasar benar-benar merefleksikan bagaimana sumber-sumber daya itu terdistribusi. Ini artinya yang sini. Ya, dan apakah alokasi itu menimbulkan kesejahteraan dalam ekonomi ini, welfare economics. Jadi itu ininya ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, welfare ekonomi artinya adalah suatu studi atau suatu observasi bagaimana sumber-sumber daya dapat teralokasikan dan berpengaruh terhadap pelaku-pelaku ekonomi. Nah, itu. Jadi welfare, kesejahteraan tuh bagi ekonomi seperti itu. Jadi bagi Anda bisa catat dulu ya itu. Pembeli dan penjual menerima manfaat dari ini benefits to manfaat dari bergabungnya mereka di dalam pasar. Dan keseimbangan pasar memaksimumkan total kesejahteraan dari pembeli dan penjual. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam sini ya. Apa namanya? Statementnya yang ini ya. Catatan yang paling penting adalah welfare economics itu mencoba menerangkan keseimbangan pasar adalah hasil yang merupakan manfaat total dari konsumen dan produsen. Manfaat total dari konsumen dan produsen. Nah, kita masuk pembahasan pertama. Kita akan membahas yang pertama ini dari sisi konsumen. Saya minum dulu, seruput dulu kopinya. Ya, mulai catatan kamu dari konsumen, sisi konsumen. Surplus konsumen. Surplus artinya ada kelebihan konsumen. Kelebihan apa sih? Nah, ini yang kita coba bahas. Ada istilah willingness to pay. Ini kalian catat. Jumlah maksimum yang ingin dibayarkan dari seorang pembeli untuk sebuah barang. Jumlah maksimum ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat handphone Samsung misalnya tipe A gitu ya, Anda mau bayar berapa nih jumlah maksimumnya? 5 juta masih mau Anda. 20 juta udah nggak mau. Nah, itu willingness to pay. Nah, consumer surplus nih adalah willingness to pay dari barang dikurangi, saya catat ini, willingness to pay. Consumer surplus adalah willingness to pay dari barang dikurangi real pay-nya, jumlah yang benar-benar dibayarin. Nah, ini kita membuat sebuah pernyataan ekonomi dengan sedikit matematis. Willingness to pay. Jadi kalau kamu mau bayar handphone Samsung tadi seharga 5 juta, terus tapi rupanya harganya cuma 2 juta. Nah, berarti kamu dapat seneng nih. Hore, harganya cuma 2 juta. 3 jutanya ini adalah consumer surplus. Ini the consumer surplus. Berarti Anda lebih senang. Anda lebih senang consumer surplus gitu ya. Contohnya gini. Ada 4 pembeli. Willingness to pay-nya seperti ini. John $100 maksimum. Paul
$80, George $70, Ringo $50. Dan kita menggunakan kurva permintaan untuk mengukur consumer surplus ini. Jadi kalau harga dari barang itu lebih dari $100, tidak ada satu orang pun, none, yang mau membeli. Kuantitasnya jadi nol. Kalau harganya barang itu 80 sampai 100, yang mau beli John. Ingat, John tadi berapa batasnya? $100 ya. John tadi $100. Makanya kalau harganya 81, yang mau beli John. Satu. 70 80, dua yang mau beli, si John sama si Paul. Si Paul berapa sih harganya ininya? 80. Nah, oke. Jadi si Paul memang mau beli. 50 sampai 7 John Paul George, 3 barang, 50 atau lebih John Paul George 4 barang. Oke. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Nih. 50 adalah Ringo, willingness to pay. 70 George WTP, Paul WTP, dan yang terakhir John yang paling tinggi. Ini kesana adalah willingness to pay-nya, WTP-nya ke atas ini. Kemampuan bayarnya, keinginan untuk membayarnya. Nah, barangnya adalah sebuah album. Anda tahu kalau misalnya John, Paul, George, Ringo ini adalah The Beatles. Ceritanya ini nama-namanya. Adalah sebuah album. Jadi si John mau bayar 100, Paul mau bayar 80, 70, 50 ininya. Oke ya. Ini sebenarnya sudah menunjukkan kurva permintaan. Nah, kita lihat bagaimana surplusnya. Grafik yang tadi kita masukin pada harga 80 sekarang. Pada harga 80, Anda lihat kotak ini. Ini adalah surplus konsumen $20. Dari mana? Si John kan maunya 100 harganya, WTP-nya 100 John. Harganya 80 nih, harganya 80. Jadi ini adalah surplus konsumennya dia. $20. Nah sekarang, kalau harganya 70, berarti ini John consumer surplus nih. Dan yang sini siapa? Ada lagi, si Paul. Karena harganya Paul itu bisa masuk di harga ini. Jadi di dalam situ si John dapat 20 plus 10 ya. Ini 10. 20 10 10. Total surplusnya adalah 40. Berarti ketika harganya semakin murah, surplusnya akan semakin banyak ya. Dan begitu seterusnya. Bagaimana harga mempengaruhi surplus konsumen? Jelas. Consumer surplus, kayak tadi ini kita gambarkan, ketika harganya P1, ketika harganya P1, maka consumer surplusnya adalah ini. Saya menggambarkannya dengan grafiknya yang ini ya, tidak dengan bentuknya yang seperti ini lagi digambarkannya. Ini adalah kurva permintaan. Gambar lagi. Ketika harganya menjadi P2, maka consumer surplusnya bertambah. Tambahan consumer surplus dari sebelumnya yang ini. Oke. Dan consumer surplus dari
konsumen yang baru adalah yang ini. Apa yang diukur oleh consumer surplus? Consumer surplus yang diukur adalah manfaat pembeli yang diterima dari barang tersebut. Manfaat pembeli yang diterima dari barang tersebut. Manfaat maksudnya adalah kelebihannya tersebut ya, benefitnya, bukan manfaat dari kegunaan barang tersebut, manfaatnya dari. Nah, itu adalah mengenai consumer surplus. Kita akan masuk ke producer surplus, tapi di video berikutnya.